Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kasus kami minggu ini yang berjudul Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Online Layanan Administrasi di Kementerian Dalam Negeri. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nuril Hoirunisa. Jadi, materi pertama itu ada latar belakang. Jadi, teman-teman, di bagian latar belakang ini kita bisa lihat gimana perkembangan teknologi udah banyak ngubah cara pemerintah ngasih layanan ke masyarakat. Sekarang, reformasi birokrasi itu menuntut pemerintah buat lebih efisien, transparan, dan juga akuntabel. Nah, selain itu, bentuk nyata penerapan digitalisasi pemerintahan itu lewat konsep digital governance. Kementerian Dalam Negeri pun ngeluncurin aplikasi yang bernama Siola, yaitu Sistem Informasi Online Layanan Administrasi yang jadi wadah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, yang selanjutnya itu ada ringkasan kasus. Kalau dilihat dari ringkasan kasusnya, Siola ini tuh dikelola langsung oleh Kemendagri dan mulai diluncurkan pada tahun 2018. Tujuannya buat mempermudah layanan administrasi biar nggak ribet kayak dulu yang masih manual. Dan pastinya biar pelayanan ke masyarakat bisa lebih cepat dan efisien sampai sekarang. Siola udah punya 33 jenis layanan administrasi plus satu layanan konsultasi yang semuanya bisa diakses secara online. Yang selanjutnya itu adalah permasalahan utama. Ya. Tapi permasalahan utama, yaitu meskipun udah jalan, Siola ini belum bisa dibilang optimal. Masih ada beberapa kendala kayak belum semua layanan bisa terintegrasi digital. Proses validasi dokumennya juga masih banyak yang manual karena belum pakai tanda tangan elektronik secara penuh. Terus di aplikasinya juga belum ada fitur komunikasi langsung kayak chatbot atau helpdesk. Dan terakhir, beberapa ASN juga masih belum paham banget cara pakai sistemnya. Nah, semua ini semua ini tuh jadi tantangan utama buat ngewujudin digital governance yang maksimal di Kemendagri. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naufal. Turunin. Alasan kenapa kasus ini dipilih. Kami memilih kasus ini karena Siola merupakan contoh nyata penerapan digital governance di Indonesia, khususnya pada level government to government atau G2G. Kasus ini juga sangat relevan dengan mata kuliah Teknologi Informasi Akuntansi, karena menggambarkan bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam pengelolaan data dan proses administrasi di lembaga pemerintahan. Selain itu, Siola memberikan gambaran nyata tentang bagaimana integrasi sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Analisis kasus terkait dengan materi mingguan. Dari hasil penelitian, Siola dinilai cukup berhasil berdasarkan 6 indikator model. Ini bacanya apa? IS apa IS? Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Woi, Baca-baca aja loh, oh, ampun gua. nanti salah loh. Udah paling nggak apa-apa, gasin aja. Iya cepet pal, Ya sumpah pal, sudah, jaringan gua pal. ya sudah, ya sudah. Serius dulu. Analisis kasus terkait dengan materi mingguan. Dari hasil penelitian, Siola dinilai cukup berhasil berdasarkan 6 indikator model is success, terutama pada aspek kualitas sistem dan kepuasan pengguna. Pengguna merasa sistemnya mudah diakses dan sangat membantu mempercepat proses administrasi. Namun, aspek kualitas informasi dan pelayanan
masih kurang optimal karena belum ada fitur komunikasi langsung dan beberapa data belum sepenuhnya sinkron antar unit kerja. Hal ini menunjukkan bahwa Siola telah menjadi langkah penting menuju digital governance, meski masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar sistemnya benar-benar terintegrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny. Oke, untuk kaitan teori dengan permasalahan, penelitian ini menggunakan model kesuksesan sistem informasi di Lawn dan MC Lane 2023 yang menilai 5 aspek utama. Yang pertama itu ada kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Permasalahan Siola seperti integritas data yang belum maksimal dan kurangnya dukungan layanan dapat diselesaikan dengan meningkatkan kualitas informasi, pelayanan digital, serta pelatihan SDM agar pengguna sistem menjadi lebih efektif. Terus, untuk usulan solusi berbasis teknologi akuntansinya itu, solusi yang dapat diterapkan yaitu integritas penuh antar layanan melalui sistem call, penerapan tanda tangan elektronik, penambahan fitur chatbot untuk komunikasi agar lebih lancar dan lebih efisien waktunya, terus pembuatan dashboard akuntabilitas otomatis, serta pelatihan literasi digital bagi ASN agar sistem Siola lebih efisien dan terarah. Terus, untuk dampak positif yang diharapkan, dengan solusi tersebut, proses administrasi akan lebih cepat dan transparan. Biaya operasional berkurang, serta pelayanan publik menjadi lebih mudah diakses. Selain itu, sistem ini juga mendorong terciptanya pemerintahan digital yang efisien, akuntabel, dan mendukung prinsip good governance. Governance. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Materi selanjutnya adalah ringkasan temuan penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siola memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan efisiensi dan kepuasan pengguna. Sistem ini membantu mempercepat koordinasi antar instansi dan mengurangi beban administrasi manual. Namun demikian, integrasi sistem dan kualitas pelayanan masih menjadi tantangan utama yang perlu disempurnakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang ideal. Selanjutnya ada implikasi untuk praktik akuntansi. Satu slide belum? Udah di slide belum? Sabar, di gua nggak kelihatan soalnya. Udah. Oke. Selanjutnya ada implikasi untuk praktik akuntansi. Dalam konteks teknologi informasi akuntansi, penerapan Siola membuktikan bahwa digitalisasi dapat diterapkan tidak hanya di sektor bisnis, tetapi juga dalam sistem pemerintahan. Dengan data administrasi yang terekam secara elektronik dan terintegrasi, proses pencatatan, pelaporan, serta audit keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan. Hal ini menjadi langkah awal menuju akuntansi pemerintah berbasis elektronik. Selanjutnya ada implikasi untuk praktik akuntansi. Dalam konteks teknologi informasi akuntansi, penerapan Siola membuktikan bahwa digitalisasi dapat diterapkan tidak hanya di sektor bisnis, tapi juga dalam sistem pemerintahan. Dengan data administrasi yang terekam secara elektronik dan terintegrasi, proses pencatatan, pelaporan, serta audit keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini menjadi langkah awal menuju akuntansi pemerintah berbasis elektronik yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penerapan Siola merupakan salah satu contoh keberhasilan awal penerapan digital governance di Indonesia. Sistem ini telah membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam layanan pemerintahan, meskipun masih memerlukan pengembangan pada aspek integrasi dan pelayanan pengguna. Dengan dukungan teknologi informasi dan peningkatan kemampuan SDM, Siola berpotensi menjadi model nasional dalam penerapan pemerintah digital yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.